Sebuah balapan hari Minggu kemarin yang bisa dibilang nggak terlalu ya seru-seru amat, dengan dominasi Red Bull yang sejak dari awal latihan bebas sampai balapan. Ditambah lagi mungkin para tifosi sudah enek ya sama bukan kelakuan sih, tapi apa ya, pencampuran kelakuan aneh dan apes yang dilakukan oleh tim ini. Jadi mari kita bahas bersama. Tapi selain pembahasan tersebut, kita udah lama sekali kita tidak bersua di podcast ini. Jadi apa kabar Zim? Gimana keseharian lu Baik, baik, pada saat baik. pertengahan musim kok Timur Tengah? Kayaknya kebanyakan kuliah sih Mas ya nih. Ya, gue baru masuk kuliah nanti sore, Hmm. dan gue lumayan excited sih. Jadi kesibukan gue selama pertengahan musim, mungkin beberapa waktu yang lalu gue benar-benar gak bisa ikutan podcast gitu, jadinya harus fokus sama S2 ini. Nanti sore kuliahnya, ya semoga lancar-lancar aja ya Pak ya. Gimana Ya. Azim sendiri? Eh, Lagi nggak ada yang disibukin sih sekarang ini. Paling ya baru-baru sibuk sekarang setelah summer break F1 Mm-mm. akhirnya ada lagi balapan kan. Terus akhirnya ngisi-ngisi narasi video lagi, konten-konten Mm-mm. summer break dan GP Belgia ini nanti juga bakal ada yang yang diupload gitu kan di YouTube kita. Jadi Iya. pantengin terus lah. Mm-mm. Iya, perlu informasiin aja nih, kemarin-kemarin kenapa nggak ada podcast di Spotify gitu, karena kita ada problem teknis yang nggak bisa diupload langsung ke Spotify dari Anchor-nya, ini lagi diurus. Jadi rencananya kalau masih belum bisa di Spotify ataupun di Noise ya, kita bakal upload ini di YouTube. Mungkin gue pengen dengar pendapat kalian, apakah ini lebih cocok ke YouTube. Ini dejavu sih, mengingatkan gue waktu pertama kali bikin semi-semi podcast gitu di YouTube ya. Ini Mhm. terulang kembali. Mungkin gue pengen lihat antusiasnya di YouTube. Tulis aja komentarnya di bawah. Dan mohon maaf juga nih, biasanya gue bawa 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 mikrofon, tapi gue nggak bawa karena nggak tahu ya, emang lupa aja pas pindahan ke Mari gitu kan. Jadinya ya mungkin suaranya kok khas sekali nih, streaming di Zoom gitu kan. Jadi ya mohon mohon maaf, mohon dimaklumi gitu. Jadi banyak yang kita bahas nih selain balapannya, dan juga nanti kita bahas program triple header selanjutnya yaitu di Belanda. Tapi gue pengen membacakan hasil. Kalau misalnya kalian ada yang tidak menonton, ya nggak salah juga sih. Nggak ada apa, mungkin nggak sempat nonton karena memang apa ya, nggak seru itu ya, karena memang dominasi Red Bull yang sangat luar biasa ya sih ya. Ya, kalau memang bukan fans Red Bull kayaknya memang juga kayak udahlah eh, lap-lap awal aja juga udah ketebak nih siapa yang bakal di podium gitu kan. Apalagi Iya, iya. apalagi kalau udah ini ngelihat pace-nya dari hari Jumat itu udah kayak ini udah runaway winners ini Red Bull itu gitu. Mm-mm. Tapi ada beberapa ini sih kayak eh apa momen-momen kunci gitu ya kalau kalau bisa dibilang yang nanti kita bisa bahas ya menarik-menarik di awal gitu tapi habis itu setelahnya nggak banyak momen-momen kunci sih. Iya, iya, benar sekali. Dan gua bakal bacain tuh hasilnya gitu. Satu, dua, tiga dipegang Verstappen, Perez sama Carlos Sainz dengan jarak yang terlalu meyakinkan. Jarak 17 detik dari ke Perez, 26 detik dari ke Sainz. Russell masih konsisten di top 5. Alonso cukup mengejutkan di, ya walaupun sebenarnya apa ya, grid turun dari, jatuh dari langit gitu di posisi 3 karena Verstappennya kena penalti. Begitu juga Leclerc, tapi sayang nasibnya tidak seperti Verstappen yang bisa masuk ke papan atas, malah justru melorot ke posisi 6 yang harusnya ke 5. Nanti kita akan bahas.
Vettel dapat poin lagi, Albon dapat poin lagi, rajin ya, di posisi 10 mendapatkan satu, ya lumayan lah ya buat Mhm. Williams, Mhm. dan lain sebagainya. Nanti Hamilton sama Bottas yang nggak bisa lanjut karena apa ya, insiden kemarin. Nanti kita akan bahas perdebatan antara Hamilton dan Alonso ya, Alonso. Nah, ini balik lagi nih ngebahas dominasi Red Bull ini, apa sih yang membuat standarnya ya gitu ya, penilaian standarnya Red Bull bisa bisa di Spa gitu, karena memang apa ya, tracknya ini benar-benar powerful gitu, karena dan itu juga menguntungkan Red Bull itu sendiri dari segi mesin, atau ada faktor dari aerodinamika yang benar-benar ngebantu banget nih selain mesinnya gitu. Nah, ini sebenarnya udah dibahas sedikit mungkin di video yang baru upload kemarin, tapi ini juga Mm-mm. nanti bakalan dibahas lebih detail di video yang bakal up nanti, yang bakal gua isi narasinya. Eh, jadi kasih spoiler-spoiler dikit lah ya gitu. Paling ya itu pertama, power itu ya. Dari powernya Red Bull yang kita tahu ternyata Honda se-powerful itu di straight line, bahkan mengalahkan Ferrari gitu, walaupun Ferrari beberapa kali selalu mengungguli Red Bull sesi kualifikasi, tapi di Belgia ini malah lain cerita gitu. Em, itu pertama. Kedua, karakter sirkuit. Lebih karakter sirkuitnya entah kenapa sangat sangat match sekali dengan Red Bull, karena karakter tikungan-tikungan cepat yang justru di master oleh Ferrari di balapan-balapan sebelumnya malah dikuasai oleh Red Bull gitu. Eh, Bagus ininya ya, apa, ketika melakukan manuver-manuver mereka kelihatan cukup stabil, sangat stabil malah, di tikungan-tikungan cepat seperti Puhon, terus di chicane Lecombe, sama di Stavelot menjelang Blanchimont gitu. Nah, itu mereka butuh downforce yang besar, dan Red Bull karena aerodinamikanya juga sangat efisien, gitu. Mereka mereka cocok dengan karakter sirkuit Spa gitu. Jadi itu sih yang bisa apa bikin mereka sangat dominan gitu di Spa kali ini. Iya, sebelum lanjut ke pembahasan Red Bull dan nantinya kita akan bahas Ferrari, gue lupa nih, sekalian aja bahas poinnya. Mhm. Ya sebenarnya walaupun sudah tahu ya jaraknya akan semakin jauh, tapi gue bacain detailnya berapa nih. Verstappen dapat 284 poin, disusul lagi oleh Sergio Perez, melangkahi Charles Leclerc dengan poin 191, sedangkan Charles Leclerc itu sendiri turun ke posisi 3 dengan poin 186. Ini berarti bahwa ke Sergio Perez aja udah jauh nih, apalagi dari ke Charles Leclerc nih, 90-an lebih. Nah, langsung aja ngomongin ke Ferrari, kalau gua sih udah mengharuskan mengikhlaskan ya. Ini pesan buat tifosi di seluruh Indonesia nih, sudah harus mengikhlaskan buat kejuaraan tahun ini. Um, Apa yang salah dari Ferrari? Maksudnya, apakah udah di-upload nih, udah di-upgrade nih mesinnya, tapi Mhm. serasa mentok aja? Apakah memang ada, kalau gua lihat mereka agak kekeh sama konfigurasi rada high down force daripada Red Bull yang rada low down force nih. Itu mungkin ya, kalau mungkin mereka kekeh dengan konfigurasi itu, dan bahkan apa, dari reportase yang paling baru, komentar Mattia Binotto itu, mereka ini ngomonginnya juga konteksnya dalam konteks strategi dan juga dalam konteks setup ya, konteks setup mobil Ferrari gitu. Hmm. Dia bilang bahwa kalau kalau di F1 ini kita kita harus berani gitu. Eh, tapi yang dimaksud berani ini malah berani gamble, dan akhirnya malah Ferrari yang jadinya kurang perform gitu kan mobilnya di Iya. ini di Spa gitu, walaupun ya sempat mengungguli Red Bull di sesi latihan pertama gitu, Carlos Sainz nomor satu gitu, cuman kan di di sisa di sisa weekend tuh kayak Ferrari malah susah nyentuh gitu. Nyentuh Hmm. waktunya Verstappen lah seenggaknya gitu. Atau mungkin Hmm. penyamain lah waktunya Perez. Bahkan Perez pun juga jaraknya juga nggak terlalu jauh dari Sainz kan waktu kualifikasi. Jadi apa, ya memang beraninya berani gamble, apalagi berani gamble Iya. strategi gitu kan. Itu yang Hmm. apa yang bikin
apa faktor blunder paling besar itu adalah manajemen tim dan strategi itu gitu. Jadi ya banyak faktor lah yang bikin kayak udahlah, apa ini kalau misalkan memang tidak ada introspeksi dari Ferrari, ya ini sudah say goodbye aja gitu walaupun sisa 8 balapan lagi gitu. Tapi kalau mau berharap kayak Verstappen DNF di 8 balapan selanjutnya itu kayak juga hampir mustahil gitu. Kayak Iya. gitu Siapa walaupun juga ya siapa juga yang bisa mengharapkan kejadian kayak gitu kan. Verstappen juga rasa-rasanya untuk level kayak gitu udah di atas langit deh, langit ketujuh tuh. Udah iya. udah berada di udah berada di ini ya, dunia universe sendiri gitu. Karena kalau Heeh. gua rasa ya Ferrari nggak tahu ya, gue bukan ahli mesin gitu, tapi rasa-rasanya upgrade mesinnya pun juga segitu-segitu aja gitu, nggak ada yang terkesan wah gitu. Nggak ada. Misalnya di sesi latihan yang apa namanya bisa nyusul-nyusulan gitu kan. Jadi terlihat oh ini baru kompetitif gitu kan. Kalau ini cuman satunya sesekali, lebih sering kedua atau ketiga gitu. Nggak kayak awal-awal musim ya dibantu sama permasalahan mesinnya Red Bull juga pada saat itu pas di awal-awal gitu kan. Tapi kan lebih konsisten Red Bull setelah setelah perbaikannya gitu. Jadi gue pikir selain strategi juga yang walaupun sebenarnya apa ya untuk apa ya terlalu kompleks untuk secara gampang dikatai bodoh atau clown badut segala macam walaupun sebenarnya kok outputnya ya juga gitu cuman ya gini-gini aja loh Ferrari maksudnya yang harus dilakukan Ferrari pun juga eh, udah mah gamang terus overthinking atau segala macam jadinya tidak membuat keputusan yang sangat jernih juga buat Ferrari yang masa nanya lagi ke pembalap orang lagi serius-seriusnya gitu kan Mhm. Iya, makanya strateginya jadi itu gitu jadinya mungkin Ferrari untuk musim ini mencoba untuk mengikhlaskan kejuaraan coba aja lah ikhlas dulu belajar ikhlas habis itu introspeksi diri nggak tahu ya tapi begini Zim gua salut dari manajemen Ferrari adalah bagaimana mereka komunikasi ke media gitu. Tapi lu yakin, gue juga yakin gitu, kita semua yakin pasti di dalamnya juga sebenarnya panas juga abis di briefnya itu. iya, apa dalamnya pasti belakangnya bakal chaos sih. Kita lihat aja nanti Drive to Survive gimana. Kayaknya bakal rame juga tuh, apa scene-scene behind the scene-nya Ferrari gimana di briefnya mereka. Dan apa ya, terkesannya di media-media itu selain defensif, mereka itu kayak mencoba menutupi fakta juga gitu. Apalagi kalau Hmm, misalkan soal apa kesal apa misalnya yang kesalahan Ferrari yang pas di Spanyol, masih di Catalunya itu, atau pas di Baku gitu, itu rasanya kayak semua kesalahan, apa ya, kesalahan yang harusnya ada pada tim itu tidak dibebankan pada tim sebagaimana mestinya gitu. Jadi malah driver yang harus menutupi atau driver yang apa jadi kambing hitamnya gitu. hmm, Charles hmm, Leclerc kita lihat bagaimana dia tiap tiap balapan yang nggak perform merasa bersalah gitu, apalagi apalagi kemarin gitu kan di Spa dan pas di Hungaria pun juga begitu gitu. Jadi hmm, hmm. apa ya, manajemen ke medianya itu sih yang kayak oh kocak juga ini juga Ferrari gitu, kayak Iya, gitu sih. gue sebagai mahasiswa hubungan internasional, gue salut sih sama diplomasinya mereka berdua gitu, Binotto sama Mantap. Charles gitu. Bagaimana bagaimana komunikasinya ke media gitu kan, tidak terlihat apa ya, maksudnya tidak terlihat kayak tertekan karena banyak permasalahan segala macam. Gue tuh salut sama mereka di hal manajemen. Oh, PR kayaknya bagus deh mereka tuh. Iya, makanya. Gitu. Heeh. Tapi seperti yang gue bilang sebenarnya ada banyak faktor sih yang video kemarin sudah menjelaskan beberapa faktor kenapa ada permasalahan ban terus brake duct-nya gitu. Ya paling yang benar-benar satu-satunya yang sulit untuk dimaafkan orang-orang termasuk gue adalah kok apa ya kok bisa langsung ngejar tiba-tiba ngejar fase lap instead of mempertahankan posisi 5 itu pun ya walaupun itu ada kesalahan si Charles juga 1 kilometer
tipis sekali gitu, tapi aturan tetap aturan. Ya udahlah, di posisi keenam memang ya memang sewajarnya karena ada pelanggaran tersebut. Oke, mari kita ke insiden Alonso sama Hamilton nanti, eh, ngebahas kalau gua sih Alonso udah di dalam banget tuh ketikungannya tuh. Mhm. Bener sih, itu kalau di insiden itu mungkin ya perlu diluruskan aja ya ke orang-orang gimana. Itu sebenarnya eh, bukan racing incident lagi, itu emang kayak udah harusnya kesalahannya Hamilton. Cuman ya oke lah, fair gitu. Mungkin alasannya FIA bisa diterima gitu, bahwa di lap pertama itu banyak pergerakan pembalap dan itu sulit untuk menghindar dari satu pembalap ke pembalap lainnya, tuh sulit menghindar gitulah intinya. Tapi apa ya, Alonso itu benar-benar dipepet Hamilton sampai hampir mau keluar track gitu. Dan apalagi kalau kita lihat di Mm-mm. chicane-nya Lecom, itu curve-nya kan tinggi. Nah, itu kalau Mm-mm. misalkan ban udah naik di situ, itu udah balance-nya susah gitu. Makanya Alonso begitu begitu udah naik curve di situ di sebelah kanan, dia mencoba dia mau menyeimbangkan kan, mau mau counter steer sedikit, tapi malah di situ malah udah kena Hamilton duluan gitu. Hamilton akhirnya sampai airborne gitu kan, sampai terpental mobilnya. Dan di situ Iya, tinggi Alonso banget tuh. Alonso Alonso mencoba untuk counter steer gitu. Jadi memang udah dipepet sampai nggak punya space lagi gitu. Dan itu harusnya berbuah penalti sih gitu. Ini jadi ya, kalau misalkan banyak yang bilang bahwa ini salahnya Alonso, Alonso di situ udah nggak ada gap, kenapa kenapa apa maksa di situ? Kita prinsipnya pembalap itu kan if you no longer go for a gap, you no longer a racing driver kan, gitu. Jadi sebisa mungkin yang di challenge itu harus memberikan space, seenggaknya antara Alonso memang harus shield tapi udah telat di situ, udah ke pinggir gitu, atau Hamilton yang memang agak melebar gitu. Jadi Mm-mm. ya itu insiden harusnya murni kesalahan Hamilton dan berbuah grid penalty, tapi ya udahlah gitu. Memang fair sih, apa kalau alasannya FIA bahwa itu lap pertama dan banyak pergerakan pembalap gitu. Kecuali tadinya three wide atau tiga berjejer di samping Hamilton ada siapa gitu. Gue lebih mewajarkan lagi karena memang mau kemana Betul. nih gue gitu kan harusnya kan. Jadi ya sedangkan yang kemarin yang kita lihat di sebelah kirinya Hamilton ya memang nggak ada orang sama sekali gitu ataupun tidak jaraknya cukup jauh gitu, sama sama Hamilton, jadi harusnya bisa ngegeser ke kiri dikit lah gitu kan harusnya, tapi gue Bener. sayangnya atau kita semua bukan pembalap jadi ya mm, em, ya nggak bisa berkomentar banyak soal itu. Yang pasti eh, Fernando Alonso marah-marah dan gue sangat mewajarkan itu. Ya gimana lagi kan refleks kan Hmm. gitu. Jadinya eh, ya memang di satu sisi random karena memang lap pertama, tapi ya serandom-randomnya lap pertama pas saat masuk tikungan ya samping kiri kosong, jadi harusnya tidak terlalu sudahlah biarkanlah itu terjadi. Iya, udah Iya. settle juga, pembalap-pembalapnya juga udah kayak ya udahlah. Iya. Mm-mm. Hamilton jadinya ini ke DNF kedua setelah eh iya ya, DNF DNF pertama kayaknya musim DNF musim pertama musim ini, sorry sorry, DNF pertama. DNF pertama di musim ini. Ya gitulah. Dan mari kita bahas William sedikit karena banyak di antara video-video kita di YouTube yang bilang kok nggak bahas Williams. Nah ini sekarang kita bahas Williams nih. Akhirnya Alex Albon mendapatkan poin lagi di posisi 10 dengan poin satu. Berbeda dengan teman sejawatnya Nicolas Latifi yang somehow melebar ke gravel, tiba-tiba langsung melintir ngetek ke Valtteri Bottas yang menyebabkan Bottas terjebak di free kill juga tapi nggak bisa lanjut. Iya kan, jadi ini harusnya apa ya, musim depan Alex Albon harus jadi tumpuan besar sih selama Williamsnya mau upgrade apalah gitu kan. Sedangkan Mhm. untuk Nicolas Latifi-nya menurut lo gimana nih harusnya? Nah, Kak, ini sih sebenarnya kita juga udah bahas di beberapa video yang lalu ya, udah lama juga. Dan gue juga pernah nulis opini soal ini. Alex Albon beneran bisa perform kan dengan mobil yang seperti itu gitu. Dan ya
apa ya, ini sempat ada joke juga sih dengan Williams itu, joke bahwa ini Williams performnya keren banget tapi tapi sebenarnya mereka kayak nggak punya downforce ya, akhirnya diuntungkan di sini gitu. Straight line Hmm. speednya juga lumayan kan mereka di di Spa ini. Em, tapi memang harus harus dipertahankan begitu. Kontrak pinjamannya dengan Red Bull itu juga harus dipertahankan karena Albon ini jadi aset barunya Williams untuk bisa membantu mereka setidaknya naik ke papan tengah gitu. Seperti itu. Nah, kalau Latifi sebenarnya kan bantuan finansial dia juga udah tidak ini ya, tidak relevan lagi karena Williams juga udah punya pemilik baru dan skillnya dia malah kalah jauh dari Albon gitu. Jadi Hmm. eh, mau nggak mau ya apa Latifi sepertinya juga harus disingkirkan gitu demi pembalap yang baru, buat buat space untuk pembalap yang baru. Nah, masalahnya siapa pengganti Latifi di sini yang kira-kira cocok untuk apa ya membantu perkembangan Williams gitu, pertumbuhannya Williams kan. Karena kita Hmm. mereka mereka masih pengen wah ini harus targetnya seenggaknya papan tengah gitu. Nah, apakah Hmm. nanti tiba-tiba mengambil Ricardo kita nggak tahu Hmm. atau ngambil pembalap lain di luar atau pembalap di F2 kita nggak tahu. Iya. Nah, langsung nih ngomong-ngomongin soal transfer pembalap nih, langsung aja kita ngomongin bahas Piastri dan Ricciardo, Gasly dan pihak-pihak ketiga lainnya atau pihak-pihak luar lainnya yang Ya. involved dalam keseruan transfer saga F1 buat musim depan. Mari kita mulai dari Daniel Ricciardo yang akhirnya mendapatkan jawaban bahwa nggak bisa lanjut lagi buat musim depan, padahal kemarin sudah memberikan video bahwa dia ingin setia dengan McLaren, tapi McLaren tidak setia dengan Ricciardo. Parah, kasihan banget ya. Sebenarnya apa yang salah? Maksudnya siapa yang salah? Dari Ricciardo ya yang kita tahu performa gitu-gitu aja, atau McLarennya yang nggak bisa sabar dulu dikit buat musim depan gitu, yang jadinya dengan hasil keputusan ini apa ya, banyak juga yang menentang keputusan ini di Twitter khususnya Hmm. ya fansnya dan Ricciardo gitu ke McLaren. Agak susah sih sebenarnya kalau menentukan ini, tapi memang ada benernya bahwa McLaren agak kurang sabar dengan Ricardo dan McLaren juga tidak bisa apa ya tidak bisa kasih mobil yang balance gitu yang bagus untuk Norris dan bagus juga untuk Ricardo gitu. Karena kalau kita lihat performa Ricardo di beberapa musim sebelumnya, misalnya di Red Bull, kemudian misalnya di Renault, Renault tuh juga lumayan cocok kan menjelang akhir-akhir musim 2020 gitu, Ricardo performanya juga lumayan gitu. Tapi kenapa di McLaren tidak bisa tidak bisa seperti itu? Nah, berarti kan pertanyaannya lebih kepada ini kenapa si mobil ini gitu. Tapi kalau memang Mm-mm. mobilnya dititik beratkan untuk Lando Norris, ya wajar juga sih sebenarnya prioritasnya memang prioritas jangka panjang McLaren ada di Lando Norris gitu, investasi jangka panjangnya. Ricardo Iya. hanya untuk membantu membantu tim istilahnya gitu, tapi Mm-mm. malah apa ya inputnya itu tidak tidak menguntungkan bagi Ricardo juga gitu inputnya untuk Mm-mm. tim McLaren. Jadi ya memang sebenarnya sudah betul juga bahwa Ricardo tidak mau tidak mau lanjut dengan McLaren gitu. Tapi McLarennya juga tidak sabar gitu. Kenapa tiba-tiba langsung menawarkan untuk oke selesai kontrak kita gitu atau tidak mencoba untuk satu musim lagi karena ini kan juga regulasi baru dan mereka terburu-buru juga sih untuk mungkin mendapatkan Piastri atau mungkin pembalap lain gitu. Ya, selanjutnya dari Daniel Ricciardo pindah ke Piastri, sekalian juga Gasly. Piastri kita karena kita udah tahu, gue juga nggak mau menceritakan kembali karena ya sudah tahu dan juga terlalu ribet untuk menceritakan kembali karena memang memang sekompleks itu ceritanya gitu. Tiba-tiba mengaku perasaan 2023 ini gue nggak ada mau masuk ke apa namanya ke Alpine gitu kan menggantikan Alonso. Ini makin-makin pusing juga nih. Gasly juga mau dikabarkan
bakal join di ini di tim Alpine barengan, tapi barengan sama Ocon yang punya masalah sama Gasly, Ocon yang bilang mending gue sama Schumacher aja karena dia orangnya baik gitu. Terus Schumacher ditarik-tarik ke Haas, siapa yang menggantikan Haas gitu kan. Tapi kita fokus aja dulu. Piastri, Gasly, sama Colton Herta kalau nggak salah, Mhm. buat buat di Alpha Tauri ini sebuah apa ya? Sebuah skema yang untung buat kita nih, para para penggemar pembalap, maksudnya penggemar F1, atau justru ini malah membingungkan karena ya mungkin ada Colton Herta masuk nih di list, apa namanya, di list transfer nih. Bakal bingungin banget sih ini karena apa ini siapa yang masuk mana gitu. Belum belum menentu juga gitu kan. eh Kayaknya kansnya Piastri untuk masuk McLaren pun juga 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 besar sih. Itu kayaknya memang kayak ini udah hampir fix nih, tinggal apa apa si RB-nya yang hari ini lagi berlangsung itu bagaimana gitu. Kemudian kalau misalkan malah jadinya ke Alpine ya sudah gitu. Apa malah malah jadi kocak juga sebenarnya akhirnya, wah lu apa menolak realita, tapi taunya masuk Alpine juga gitu, kayak kayak gitu. Tapi kita lihat aja deh gimana. Tapi kayaknya lebih condong ke McLaren si Piastri itu. Nah kalau Gasly, gue justru malah memandang bahwa ini beresiko banget kalau misalkan Gasly masuk ke Alpine bersama Ocon, dan rivalitas mereka ini lagi apa tersulut lagi gitu. Dan kita tahu juga gimana Ocon nge-challenge Alonso di Hungaria kemarin sampai nggak ngasih space sama sekali. Nah itu apa itu mungkin bakal jadi konflik berkepanjangan juga dan berpengaruh ke chemistry tim juga sih gitu. Jadi beresiko banget untuk Gasly masuk Alpine gitu. Meskipun Kalau di Alpine juga secara, kalau bisa secara marketing istilah kasarnya akan bagus juga gitu. Misalnya Mhm, Gasly sama Alpine all friends team gitu. Kayak mhm. Prost GP beberapa ya puluhan tahun yang lalu gitu ya. Iya, jadi kayak ini kayak Button Hamilton sama sama McLaren gitu kan, yang pas Nah, tahun ya betul. 2010 sampai 2012 gitu. Itu apa Mm-mm. marketingnya bagus gitu kan. Tapi ya Mm-mm. gitulah, chemistry-nya bakal bakal berpengaruh, malah malah internal timnya yang bakal berantakan. Mm-mm. Jadi beresiko ke performanya nanti. Dan nanti kalau kita ngomongin Colton Herta itu juga ya realistis Itu juga lebih sih. beresiko juga sih. Kalau dengan Herta Sebenarnya lebih beresiko lagi. sebenarnya beresiko ya karena experience F1-nya juga masih belum ada. Cuman eh, pilihan yang realistis untuk Red Bull sekarang karena Liam Lawson juga belum cukup untuk masuk F1. Apalagi yang lain-lainnya yang ini yang dari Akademi Red Bull juga belum belum cukup nih, ada Jahan Daruvala, Ayumi Iwasa gitu juga belum Iya, ya. belum ini belum cukup. Jadi ya promosi dia bisa lah gitu ke F1. Iya, yang gue bingung dari Colton Herta kan, seingat gue kan udah masuk jajaran listnya di McLaren buat buat feature driver gitu, buat pembalap mungkin di masa depan gitu, buat perwakilan Amerika gitu. Cuman Mhm. terus tiba-tiba digosipin ke Alpha Tauri, agaknya bener-bener ini sih, bener-bener ya bingung bingung aja gue kayak, hah apa ini gitu kan, berita macam apa nih, atau rumor macam apa ini. Tapi yang Tapi kemungkinan besar, Piastri, walaupun ya entah kemana gitu kan, yang pas mhm. terus juga eh, sama Gasly juga gitu. Mhm. Di antara mereka berdua itu aja yang lumayan, layak disimak aja transfernya gitu. Yap, yap, yap. Betul, betul. Begitu. Dan juga berita terbaru di Belgia kemarin adalah akhirnya Audi memutuskan untuk masuk F1 sebagai engineer supplier, bukan begitu? Ya, betul. Jadi power unit supplier. Nanti Iya, bakalan jadi juga ya, ini apa brandingnya juga bakal nampang di tim F1. betul sekali. Yang rumor yang diperbincangkan sekarang soal Audi adalah pengen akuisisi Sauber sebanyak 70%, tapi masih pembicaraan ya Zem ya. Iya, betul.
Karena Iya, nah ada yang banyak yang bertanya-tanya kenapa nggak sekalian bikin tim benar-benar sendiri aja gitu. Yang pertama, bikin mobilnya sangat sulit gitu untuk mobil Mhm, sendiri ya. Jadi mereka bisa bikin mesinnya aja, terus disumbangkan kerjasama sama timnya itu. Yang mhm. sekarang lagi negosiasi sama Sauber. Kalaupun misalnya mereka berani, tapi maksudnya bikin tim yang ke-11, tapi secara politik tidak terlalu apa ya, tidak terlalu harmonis karena banyak yang komentar yang ngapain bikin tim 11 gitu. Mungkin takut apa namanya duit jajan dari F1-nya berkurang jadinya karena Iya, nambah satu tim gitu. Ini benar. sebenarnya lu prefer kemana nih alasan Audi tidak jadi tim ke-11 gitu. Selain mungkin karena sebagai ya komitmen mereka sebagai engine supplier gitu. Lebih ke ini sih, apa ya yang penting ada fasilitas yang udah jadi gitu daripada bikin dari nol. Itu kan lebih menguntungkan banget. Mereka tinggal mengoperasikan dengan sumber infrastruktur dan sumber daya yang udah ada. Ya udah tinggal tinggal jalan dengan branding Audi dan habis itu menumbuhkan dari situ, develop dari situ. Itu sih yang kayaknya jadi argumen utama Audi nggak pengen jadi tim ke-11 gitu. Iya. Dan lu setuju soal apa ya dinamika politik di tim-tim F1 sendiri karena Mhm, ada kalau ada tim ke-11 bakal ngerepotin secara distribusi keuangan atau segala macam gitu. mhm. Betul betul. Eh, itu mungkin yang kayak nggak mau dilewatkan oleh tim-tim F1 sih. Keuntungannya yang besar biar bisa ngegaji karyawan juga. Iya betul. Oke, selain Audi harusnya yang nyusul satu lagi dong Porsche, tapi masih alot nih negosiasinya bersama Red Bull. Kalau misalnya kalau bener sih yang di Twitter tuh di akun kita Twitter Red Bull sih masih banyak buat bargaining powernya gitu karena ya udah gue bisa bikin mesin sendiri, Honda masih bisa gue tarik lagi. Porsche kalau misalnya mau serius sama kita mah hayu, kalau nggak mah ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya skenario terburuknya benar-benar nggak bisa ke Red Bull, potensi mana lagi yang Porsche bisa masuki gitu di tim lain gitu. Sebenarnya bingung juga sih, karena ada juga tim-tim lain juga berpotensi untuk bisa dapat supply-nya mereka gitu. McLaren misalnya contohnya itu kan kayak customer paling paling barunya Mercedes kan gitu. Setelah balik lagi ke Mercedes, tapi sebenarnya mereka juga pernah partneran dengan Porsche di masa lalu di tahun 80-an. Nah, itu mungkin bisa bisa di reunite lagi dengan reuni lagi dengan Porsche. Itu potensial juga gitu. Apalagi kalau Zac Brown bisa melihat potensi marketingnya juga ya di dari brandingnya Porsche gitu di mobilnya McLaren. Atau mungkin mau supply Williams, tapi Nah, baru gue mau bilang. itu tapi apakah itu bakal menguntungkan Porsche karena harus bersama di Kayaknya timnya berjuang lagi gitu sama belakang. Williams ya. Iya betul, kan berjuangnya lebih lagi karena eh, timnya sedang tidak di establish yang papan tengah gitu. Dia ada di belakang dan tapi Mm-mm. kalau misalkan memang bisa mentransformasi Williams ke ke depan gitu ya hebat sih gitu. Cuman Mm. ya proyek jangka panjang gitu ya F1 ini Iya, gitu deh. iya. Atau mungkin khas. Hmm, ya tidak tahu ya. Tapi Iya, tidak Haas itu tahu ya pelatih Fortusnya Porsche memutuskan untuk memilih Haas dan juga Williams mungkin ya. Eh, jadi persekutuannya Porsche ada dua nih, Williams sama Haas. Haasnya itu yang jadi lumayan mengejutkan gitu, Haas Porsche. Tapi kayaknya Haas masih kontrak panjang sama Ferrari nggak sih? iya Sepertinya masih iya. iya masih Eh, masih kontrak eksklusif dia. nah itu dia tuh. Tapi menarik juga kalau bisa. Kalau Porsche masih mending lah. Apa Porsche ke Williams masih mending ya, sorry. Tapi Porsche ke Haas, mungkin tim kesayangan kita akan mungkin bisa upgrade lebih jauh lagi. Entahlah. Nanti kita lihat Mantap. saja nih, saganya Porsche seperti apa gitu untuk apa namanya regulasi tahun 2026. Ya, begitulah. Kita bahas sedikit soal Belanda. Adalah balapan kedua dari program F1 triple header. Triple header pertama gak sih, Zim? Iya triple header pertama di musim ini.
musim ini karena triple header selanjutnya ada di benua Amerika yang harus begadang ngalong ngidur Hmm. tiga tiga malam berturut-turut di tiga ya gitulah pokoknya. Nah, jadi di Belanda karena memang harusnya sirkuitnya lumayan banyak tikungan dan agak narrow, harusnya sekali lagi nih buat tifosi harusnya Harusnya. eh, Asik. curi kesempatan di sini ya, harus curi kesempatan di sini. High down force harusnya ya. Mhm. High down force jadi keutamaan mereka. Yang kebalik nih, giliran di Belgia pakai agak agak ya, agak high down force. Tiba-tiba pas di sini jadi low down force kan lucu sekali ya. Jangan nambah-nambah permasalahan lah ya Ferrari ya. Em, harusnya jadi kesempatan besar buat curi kesempatan apapun lah itu hasilnya. Kalau bisa sih menang gitu ya. Ya walaupun belum Amin. tentu ya, ya, aduh, aduh, salah. Aduh. Ya harusnya begitu. Hasil maksimal lah. Gua nggak mau Ya. harusnya jangan langsung ngomong menang. Hasil maksimal, paling maksimal buat Ferrari gitu. Hmm. Harusnya ya Zim ya. Harusnya karena ini apa ya kalau ngelihat dari karakter sirkuitnya pun juga cocok sih sama Ferrari, downforce tinggi gitu, dan tikungan cepat. Apalagi dulu yang pas Spa kemarin kan katanya Ferrari bisa diunggulkan nih di sektor kedua Spa karena banyak tikungan cepat gitu, butuh banyak grip. Dan nah ini waktunya dibuktikan nih apakah bisa unggul dari Red Bull, apa dengan downforce yang besar, grip yang besar gitu, dengan Mm, karakter sirkuit mm. yang banyak tikungan cepatnya. Nah, itu silakan dibuktikan Ferrari. Iya, iya, iya. Kecuali pas di ya saat finish line aja mungkin Red Bull benar-benar ngejer lah gitu ya. Tapi Hmm. sisanya harusnya ya dengan sirkuit yang agak narrow, terus apa ya, ya banyak tikungannya Ferrari. Sekali lagi harusnya ya Ferrari Harusnya. bisa mencuri kesempatan hasil maksimal di situ. Tapi nggak tahu ya, seperti biasa, apakah Ferrari seperti yang minggu-minggu kemarin balapan-balapan kemarin. Kalau misalnya, kalaupun Red Bull nggak bisa menang di sini, mereka udah nambung nabung poin banyak secara tim konstruktor, tim pabrikan maupun drivernya itu sendiri. Jadi ya kayaknya kalau misalnya Ferrari bisa ambil curi curi kemenangan di sini, ya Red Bull ya nothing tulus saja ya. Yang penting tidak keluar dari lima besar mungkin ya target mereka ya udah cukup mempertahankan posisi di atas paling ya. Iya, betul. Udah kayak udah apa ya? Kayak cemented gitu, apa sih bahasa bahasa Indonesianya ya, pokoknya udah solid lah di situ posisinya gitu kalau udah nambung sampai sebanyak ini. Tinggal Ferrari aja nih apakah bisa apa mengurangi tabungannya Red Bull gitu di tiap tiap balapan, itu sih yang Nah krusial. itu dia. Betul sekali. Jadi meskipun begitu, tantangan yang paling besar yang harus dihadapi tim lawan khususnya Ferrari adalah menghadapi ratusan ribu pendukung Orange, pendukung Orange di Belanda karena ini kayaknya puncaknya deh. Hmm. Sebenarnya kayak hampir seluruh di sirkuit ada aja deh supporter Max Verstappen di situ, tapi rasa-rasanya puncaknya ada di Belanda ini ya. Selain di Austria kandangnya Red Bull, terus apa namanya di Belgia karena dia masih ada setengah Belgia dari maknya. Mm-mm. Sekarang puncaknya mari kita orange kan Belanda gitu ya mikirnya gitu. Jadi Betul. eh, peluang besar Red Bull buat menang lagi lah dan lagi sih masih besar ya, Mm. tapi ya untuk sekian kalinya harusnya nih Harusnya. Ferrari yang bisa bisa ngambil kesempatan gitu. Mm. Tapi selain papan 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 atas gitu, hal yang menarik di papan tengah siapa nih? Apakah McLaren karena sama-sama orange atau mungkin harusnya ada tim lain yang di papan tengah, sesi papan tengah yang bisa apa ya menjadi spot highlight di sirkuit Zandvoort ini. Alpine sih. Alpine itu udah kayak upgrade-nya kayaknya sangat ini ya, sangat signifikan banget di 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 Spa kemarin, benar-benar Mhm, performnya bagus banget, apalagi Ocon gitu kan. Recovernya dari posisi ke berapa tuh? 16, 15? Eh, mhm. 16, 16. Karena kan 14, 15 kan diisi Verstappen sama Leclerc kan.
Nah, itu Mm-mm. recovernya bagus dan kita sempat lihat bahwa ada manuver overtake yang three wide gitu, tiga Iya. eh, tiga pembalap jajar, ada Vettel, ada Gasly Heeh. sama Ocon di situ kan. Nah, itu di situ spektakuler sih performanya Ocon dan juga Alonso juga walaupun sempat nyenggol Hamilton tapi performnya juga luar biasa konsisten di posisi 5 mencuri mencuri poin dari Leclerc ya karena blundernya Ferrari. Jadi bagus sih bagus juga ininya performa mereka di papan tengah. Paling ini sih papan tengah selain Alpine itu menunggu Alfa Romeo recover sih. Ini berapa kali kayaknya kehilangan poin gitu, terutama Bottas. Jadi ini Iya harus betul. dimaksimalkan lebih lagi itu untuk bisa challenge ke siapa? Ke Alpine sama McLaren. Mm-mm. Iya, gitu aja secara singkat soal Zandvoort dan itu juga menutup podcast kita kali ini. Tapi sebelum itu gue baca profilnya dulu nih. Panjangnya 4,2, lebih pendek 100 meter daripada Mandalika nih. Mungkin bisa nih Mandalika. Waduh. Terus Nah, habis itu bisa kan bisa. Mandalika kan 4,3 nih. Hmm. Ini yang di Belanda 4,2. Siapa bilang Mandalika terlalu pendek, tapi secara struktur tetap aja belum bisa. Ngomong ke Mandalika lagi. 4,2 kilometer, terus habis itu jumlah lapsnya bakal jadi 72 laps. Terus waktu pertama dibangun sejak atau first Grand Prix-nya tahun 1952, terus habis itu sempat sempat dihentikan, habis itu balik lagi di tahun lalu yang dibenarkan oleh Max Verstappen. Terus rekornya 1,11 detik dicatatkan oleh Lewis Hamilton di musim lalu. Itu aja gue dan juga Azim. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.